Pandangan Ibnu Arabi tentang Allah dalam ilmu tasawuf dan makrifatullah. Ibnu Arabi dilahirkan tepatnya pada tanggal 17 Ramadan 560 Hijriah atau 28 Juli 1165 Masehi, di sebuah kota yang indah bernama Murcia, di bagian tenggara Spanyol. Ibnu Arabi dilahirkan dalam sebuah keluarga yang terhormat. Ayahnya, seorang pejabat tinggi di Istana Al-Muwahhidun, dikenal sebagai sosok yang saleh dan terpercaya. Dalam lingkungan keluarga yang religius dan berpendidikan ini, Ibnu Arabi tumbuh dan berkembang. Meski lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang berkecukupan, Ibnu Arabi tidak terpaku pada kehidupan duniawi. Sejak muda, ia menunjukkan ketertarikan yang kuat pada spiritualitas dan kehidupan sufi. Ia memilih untuk tidak mengikuti jejak ayahnya menjadi pejabat, melainkan memilih jalan sufi dan mengembara. Ibnu Arabi, seorang filsuf dan sufi termasyhur dalam sejarah Islam, telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam dunia Islam melalui karya-karyanya. Dari 850 karya yang ditulisnya, sekitar 400 judul masih ada hingga saat ini. Namun, bukan hanya karya-karyanya saja yang membuat Ibnu Arabi begitu berpengaruh. Beberapa konsep tasawuf yang disampaikannya mampu memberikan warna yang berbeda dalam mengenal Allah, membuat banyak orang larut dalam dunia tasawuf. Selain itu, Ibnu Arabi dikenal karena pemikiran kritisnya. Ia menyerap ilmu dengan pemikiran kritis dan menghindari taklid atau peniruan buta. Dengan paham pemikiran tersendiri, ia kemudian dikenal sebagai filsuf dan salah satu sufi termasyhur dalam sejarah Islam. Dalam perjalanan spiritual yang tak berujung, pemikiran dan ajaran Ibnu Arabi menawarkan pandangan yang mendalam dan berwawasan luas tentang ilmu tasawuf, makrifatullah dan pandangannya terhadap Allah. Tasawuf, dalam pandangan Ibnu Arabi, bukanlah sekadar konsep atau teori. Baginya, tasawuf adalah kehidupan spiritual, atau yang ia sebut sebagai hayat ruhiyat. Ini adalah kehidupan yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada aspek rohani dan jiwa. Ibnu Arabi berpendapat bahwa tasawuf adalah bentuk dari ihsan, yang merupakan aspek ketiga dalam ajaran Islam setelah iman dan Islam. Ihsan, dalam konteks ini, dapat diartikan sebagai kebaikan atau keindahan dalam beribadah dan berakhlak. Ini adalah tingkatan tertinggi dalam ajaran Islam, di mana seseorang tidak hanya beriman dan menjalankan syariat Islam, tetapi juga berusaha untuk mencapai keindahan dalam ibadah dan akhlaknya. Menurut Ibnu Arabi, tasawuf adalah jiwa dari Islam, atau ruh Islam. Ini berarti bahwa tasawuf adalah esensi atau inti dari ajaran Islam. Tanpa tasawuf, Islam hanyalah sekumpulan aturan dan ritual. Dengan tasawuf, Islam menjadi agama yang hidup dan bernyawa, yang mampu memberikan hidayah dan petunjuk kepada umatnya. Ibnu Arabi juga menekankan bahwa tasawuf bukan hanya tentang ritual dan ibadah, tetapi juga tentang kejiwaan, spiritual, dan kehidupan mental. Ini berarti bahwa tasawuf melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik maupun non-fisik. Dalam tasawuf, seseorang diajak untuk merenung dan memahami dirinya sendiri, alam semesta, dan Tuhan. Dalam pemikirannya tentang Tuhan dan alam semesta, Ibnu Arabi menggunakan metafora cermin yang sangat kuat. Baginya, alam semesta adalah cermin bagi Tuhan, atau dalam istilah sufi, tajalli atau penampakan Tuhan secara dzohir. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta, dari bintang di langit hingga butir pasir di pantai, adalah cerminan atau manifestasi dari Tuhan. Konsep ini sangat penting dalam pemikiran Sufi Ibnu Arabi. Ia berpendapat bahwa tidak ada yang benar-benar eksis kecuali Tuhan. Segala sesuatu yang kita lihat, rasakan, dan alami hanyalah manifestasi dari Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan ada di mana-mana dan dalam segala sesuatu. Namun, ini bukan berarti bahwa Tuhan adalah alam semesta atau sebaliknya. Ibnu Arabi menekankan bahwa Tuhan dan alam semesta adalah dua hal yang berbeda. Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu,
sedangkan alam semesta adalah manifestasi atau cerminan dari Tuhan. Pemikiran ini membawa Ibnu Arabi ke pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Ia percaya bahwa dengan memahami bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari Tuhan, kita dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan dan diri kita sendiri. Makrifatullah, dalam pemahaman Ibnu Arabi, adalah pengalaman batin yang sangat mendalam dan pribadi. Ini adalah pengalaman yang tidak tampak atau tidak terlihat oleh mata kasat, namun sangat nyata dan berarti bagi orang yang mengalaminya. Makrifatullah adalah pengalaman mengenal Tuhan dalam tingkat yang sangat dalam, hingga mencapai tingkat kesadaran bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari Tuhan. Makrifatullah ini, menurut Ibnu Arabi, adalah barang gaib, sama seperti keimanan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat, diraba, atau diukur, namun sangat nyata dan berarti bagi orang yang mengalaminya. Makrifatullah adalah pengalaman spiritual yang sangat mendalam, yang membawa seseorang ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Dari makrifatullah inilah, menurut Ibnu Arabi, jin dan manusia dapat memberikan sifat ubudiyah mereka kepada zat yang berhak, yaitu Tuhan. Dengan makrifatullah, mereka dapat melihat Tuhan dalam segala sesuatu, dan menyadari bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari Tuhan. Dengan demikian, mereka dapat melaksanakan amal saleh dan ibadah dengan lebih khusyuk dan ikhlas. Zikir makrifatullah, dalam konteks ini, adalah praktik mengingat dan merenungkan Tuhan dalam tingkat yang sangat dalam. Ini bukan hanya sekadar mengucapkan nama-nama Tuhan atau membaca ayat-ayat suci, tetapi juga merenungkan makna dan hikmah di baliknya. Zikir makrifatullah adalah praktik spiritual yang membantu seseorang untuk mencapai makrifatullah dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dalam pandangan Ibnu Arabi, Tuhan bukan hanya dipandang sebagai Tuhan yang satu, melainkan juga merupakan hakikat dari segala yang ada. Ini berarti bahwa Tuhan adalah sumber dari segala yang ada di alam semesta. Segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Ibnu Arabi juga berpendapat bahwa segala yang ada di alam semesta ini bersifat baru, hadis, dan binasa, fana. Ini berarti bahwa segala sesuatu di alam semesta ini terus berubah dan bergerak, dan tidak ada yang benar-benar abadi. Semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan mengalami perubahan dan akhirnya akan kembali kepada Tuhan. Namun, meski segala sesuatu di alam semesta ini bersifat baru dan binasa, Ibnu Arabi berpendapat bahwa ada satu hal yang abadi, yaitu ain, esensi, dari segala yang ada. Ain ini adalah hakikat atau esensi dari segala yang ada, dan ini adalah satu-satunya yang benar-benar abadi. Pandangan Ibnu Arabi ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang Tuhan dan alam semesta. Ia melihat Tuhan tidak hanya sebagai pencipta, tetapi juga sebagai hakikat dan sumber dari segala yang ada. Ia juga melihat alam semesta tidak hanya sebagai kumpulan makhluk yang berbeda-beda, tetapi sebagai manifestasi dari Tuhan. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Arabi menawarkan pandangan yang mendalam dan holistik tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta. Melalui tasawuf, ia mengajak kita untuk melihat lebih jauh dari sekadar ritual dan ibadah, dan untuk merenungkan hakikat dari segala yang ada. Dengan memahami bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari Tuhan, kita diajak untuk mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi dan untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Ini adalah pesan yang kuat dan berarti, dan merupakan salah satu alasan mengapa pemikiran dan ajaran Ibnu Arabi tetap relevan dan berpengaruh hingga hari ini.